Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof. Di sini nama saya Adi Arusya Putro. Di sini saya ingin mempresentasikan chapter 20 ya, mengenai Managing Mass Communication and Advertising, Sales Promotion, Event and Experience and Public Relation. Oke. Di sini developing and managing and advertising program itu apa sih? Iklan dapat menjadi cara yang lebih baik untuk menyebarkan pesan, untuk membangun preferensi merek atau untuk mendidik. Di sini dalam mengembangkan program periklanan, manajer pemasaran itu harus memulai dengan mengidentifikasi target pasar dan motifnya si pembeli. Dan di sini bisa membuat 5 keputusan yang dikenal dengan the 5 misses. Yang pertama, misinya apa sih dalam hal pemasaran? Nah, di sini tugas sebagai tim pemasaran itu udah punya misinya apa nih, produk kita apa gitu yang mau kita jual. Maksudnya siapa, objektifnya gitu. Nah, terus kedua, budget. Biasanya kan setiap perusahaan itu punya budget pemasaran ya, Pak. Nah, di sini tuh tim pemasaran tuh udah punya planning gitu dengan budget sekian mau memasarkannya itu di mana, medianya apa yang dipakai. Terus yang ketiga tuh pesan. Nah, pesannya apa yang pesan yang mau disampaikan tuh apa gitu dalam hal si tim pemasaran ini mau tergantung nih kayak situasinya sekarang kan kayak Natal dan tahun baru. Nah, produknya apa nih? Pesan apa yang mau disampaikan disesuaikan dengan momennya. Terus yang keempat tuh media. Nah, sekarang kan di zaman sekarang ini kan media banyak yang dalam hal pemasaran, entah dari media sosial, media cetak, media televisi, eh, media lewat web, workplace, masih banyak sih masing-masingnya. Jadi di sini banyak media gitu yang mau digunakan. Yang penting media yang digunakan itu efektif gitu bagi produknya gitu. Dengan situasi sekarang kan apalagi anak muda sekarang kan banyak mudah mengakses media sosial ya. Terus kalau udah semuanya dari misi, uang, pesan yang disampaikan apa dan media apa yang dilakukan itu biasanya manajemen pemasaran juga harus ada pengukurannya nih dari semua yang udah dilakukan itu seberapa efektif sih pemasaran dan lanjut di situ ada setting the advertising objective. Nah, di sini tujuan periklanan itu apa? Untuk mengalir dari keputusan sebuah target tentang pasar, penentuan posisi merek dan pemasaran program. Tujuannya apa sih? Berdasarkan apakah bertujuan untuk memberikan informasi, membujuk dan mengingatkan atau memperkuat. Di sini ada 4 macam ya. Ada iklan informatif, itu tujuannya menciptakan kesadaran merek dan pengetahuan produk. Lalu yang kedua, iklan persuasif itu bertujuan untuk menciptakan ketertarikan, preferensi, keyakinan, dan pembelian suatu produk atau layanan. Yang tiga, pengingat pengiklanan bertujuan untuk kesadaran pembeli nih untuk kembali produknya, ibaratnya kayak repeat order lah. Jadi setiap orang tuh harus diingetin kadang-kadang kan. Terus penguat iklan. Nah, di sini menurut saya cukup penting ya penguat iklan itu untuk eh, bertujuan untuk ibaratnya produk itu tuh eh, dipasarkan terus gitu. Jadi orang tuh semakin tahu gitu. Ibaratnya biar tuh pelanggan mudah mengingat si produk itu gitu. Kalau seandainya ketika dia mau pakai sesuatu hal, contohnya kayak merek Toyota lah. Nah, itu kan Toyota kan di jalan banyak. Nah, biasanya orang kan mindsetnya mobil itu Toyota. Terus lanjut ke deciding on the advertising budget. Nah, di sini faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika menetapkan iklan. Yang pertama, tahap dan siklus hidup produk. Apa sih produk baru biasanya layak anggaran iklan
besar untuk membangun kesadaran dan mendapatkan uji coba konsumen. Nah, biasanya didukung oleh anggaran iklan yang lebih rendah diukur sebagai rasio terhadap penjualan. Nah, biasanya eh, iklan yang udah kita keluarin tuh berapa efeknya sih ke penjualan. Nah, di situ tuh biasanya ada analisanya lagi tuh lebih lanjut. Jadi nggak cuma semata-mata memasarkan aja, habis itu udah gitu. Jadi ada semua pertanggungjawabannya lah. Yang kedua, pangsa pasar dan basis konsumennya. Nah, kita harus sesuai juga nih memasarkan produk gitu. Contoh jalan baju, ya pasti kan target utamanya tentang fashion kan wanita. Wanita itu kan suka mengakses media sosial. Nah, biasanya di situ tuh tempat yang pas gitu dalam hal memasarkan produk fashion. Nah, di Shopee, nah, biasanya kan Shopee kan lebih banyak tuh kecenderungan tarikan apa namanya gender perempuan. Yang ketiga, persaingan dan kekacauan. Dalam pasar dengan sejumlah besar pesaing, nah pengeluaran yang tinggi, sebuah merek harus memiliki banyak beriklan untuk didengarkan. Maksudnya di sini biasanya eh, pernah cek di marketplace gitu kan. Kita contoh cari produk celana jeans. Itu biasanya kan yang muncul paling atas itu kan produk-produk yang iklannya ada di iklan, maksudnya si toko itu mengiklankan produknya. Padahal dalam penjarahan itu muncul beberapa produk celana jeans, padahal mereknya sama. Mungkin yang membedakan itu adalah harga dan reviewnya ya. Nah, biasanya yang muncul paling atas itu dia yang mengiklankan produknya. Jadi semakin banyak orang mengiklan dan semakin banyak juga produk yang jual, ya itu disitulah tingkat persaingan. Nah, frekuensi iklan biasanya kalau di marketplace itu banyak eh, seller-seller itu mengiklankan produknya di paling pencarian paling utama di atas, atau ketika kita udah ngeklik tuh biasanya ada suggest tuh di bawahnya keterangan iklan dari beberapa toko yang jualannya seragam. Nah, di sini ada produk pengganti. Apa sih jatuhnya itu kayak produk substitusi lah. Jadi biasanya produk pengganti ini harus membutuhkan iklan yang lebih besar dan citranya itu juga harus bagus. Lalu saya lanjut ke advertising elasticity. Apa sih fungsinya untuk merespon, utama untuk iklan seringkali cekung. Tapi bisa juga berbentuk. Ketika berbentuk S, jumlah iklan positif diperlukan untuk menghasilkan dampak ke penjualan. Lalu developing the advertising campaign. Pengiklanan menggunakan seni dan sains untuk mengembangkan kreativitas atau posisi iklan apa yang dicoba untuk menyampaikan tentang merek dan strategi kreatifnya. Bagaimana mengekspresikan iklan merek? Mereka menggunakan tiga langkah: pembuatan dan evaluasi pesan, pengembangan eksekusi kreatif, dan tinjauan tanggung jawab sosial. Di sini pembuatan pesan evaluasi itu rata-rata yang ingin mencari daya besar, menghubungkan dengan konsumen, serta rasional dan emosionalnya membedakan merek dari si pesaingnya. Nah, di sini bisa ketebak ya. Habis itu ada lagi creative development and eksekusi. Biasanya di sini dalam pernikahan yang tidak bergantung pada apa yang dikatakan, tapi seringkali lebih penting tentang bagaimana mengatakan eksekusi kreatif dapat menentukan segalanya. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Ada iklan televisi, iklan media cetak. Nah, sebenarnya dari kedua iklan ini, itu ada masing-masing kelebihan dan kekurangan ya. Meskipun surat kabar tepat waktu menyebarkan majalah biasanya lebih efektif dan membangun pengguna dan citra pengguna. Surat kabar populer untuk lokal terutama pengecer iklan. Sebenarnya dari iklan radio ini menurut saya masih cukup efektif ya dalam hal pengiklanan media. Sampai sekarang kan juga iklan radio masih banyak ya. Maksudnya juga anak-anak muda sekarang tuh masih suka menggunakan iklan radio. Hmm, lalu pemilihan media. Nah, di sini
Lihat lagi nih, media itu tugasnya untuk membawa atau mencapai frekuensi yang dan dampak yang diinginkan. Memilih antara jenis-jenis media utama, memilih media peralatan untuk media penentu. Di sini reach memperhatikan reach, frekuensi, dan impact. Nah, seleksi media ini menemukan media yang memiliki biaya paling efisien untuk menyampaikan angka dan jenis paparan yang diinginkan kepada target audience. Nah, tahap selanjutnya apa? Lihat lagi nih, reach-nya seberapa banyak orang mengetahui produk kita itu dipasarkan. Nah, frekuensinya. Nah, rata-rata yang mendapatkan pesan itu berapa orang sih gitu ya kan? Sejauh apa? Nah, terus dampaknya apa? Setelah kita memasarkan produk itu, apakah ngaruh ke sales kita, peningkatan atau enggak? Gitu. Nah, hubungan antara reach, frekuensi, dan impact itu apa? Jumlahnya banyak paparan dan angka paparan yang menguntungkan. Nah, di sini ada grafiknya antara relationship among the awareness and the exposure of function. Di sini ada ya perkaitannya. Di sini bahkan utama dari pengulangan adalah merupakan semakin tinggi tingkat lupa yang terkait dengan merek kategori produk atau pesan, semakin tinggi tingkat pengulangan dan dijamin. Namun, pengiklanan tidak boleh menggunakan iklan yang sudah lama, tetapi menuntut eksekusi baru oleh agensi iklan mereka. Nah, ini pemilihan agar media tipe. Perencana media harus mengetahui kapasitas media iklan untuk memberikan jangkauan frekuensi dan reach-nya ya. Maksudnya di sini tuh eh, jadi kita nggak boleh asal gitu memilih media karena ya balik lagi ke budget gitu kan. Dan juga pertanggungjawabannya impact-nya ke apa sih ke sales kita gitu. Maksudnya jualnya itu udah pengaruh nggak sih dari yang kita iklankan. Nah, ini ada macam-macam ya, udah mulai dari koran, televisi, surat langsung, radio, tapi zaman sekarang itu yang paling efektif adalah televisi sih. Ada lewat Ian Page. Maksud, oh, oke, lanjut. Point of purchase adalah bahwa konsumen membuat banyak keputusan merek di toko 74% menurut penelitian. Ada banyak untuk berkomunikasi di point of purchase atau POP, termasuk iklan di kereta, belanja, jalur kereta, gang, rak, dan demonstrasi dalam toko. Pemasaran menjangkau konsumen melalui ponsel ketika berada di toko. Nah, habis itu kita menyeleksi media ya. Maksudnya di sini menyeleksi media itu membuat keduanya itu penjadwalan makro dan putusan penjadwalan mikro. Putusan penjadwalan makro berkaitan dengan musim dan bisnis siklus. Nah, di sini tuh kayak momennya apa sih timingnya? Kalau saya beri contoh, ya sekarang kan mau Natalan ya. Nah, biasanya kita bisa menghubungkan tuh produk kita atau kita punya spesial produk yang seasonnya gitu kayak Natal. Nah, itu kan biasanya orang kan nyari hampers ya. Itu bisa dikait-kaitkan tuh produk dengan momen yang lagi berjalan. Nah, di sini pembelian website menyatakan tingkat di mana pembeli baru memasuki pasar. Semakin tinggi tingkat ini, semakin terus-menerus iklan seharusnya. Frekuensi pembelian adalah beberapa kali rata-rata pembeli produk. Selama periode, semakin tinggi frekuensi pembelian, iklan akan semakin berkelanjutan. Yang ketiga, tingkat lupa adalah tingkat di mana pembeli melupakan merek. Semakin tinggi tingkat lupa, maka semakin kontinu berikan. Nah, di sini dalam meluncurkan produk baru, pengiklan harus memiliki antara kontinuitas, konsentrasi, penerbangan, dan denyutan. Kontinuitas itu apa? Berarti exposure muncul serta-merta sama produk tertentu. Yang kedua, panggilan konsentrasi untuk menghabiskan semua dolar iklan dalam satu periode tunggal.
Yang ketiga, panggilan penerbangan untuk iklan selama satu periode oleh periode tanpa iklan. Pusing adalah iklan terus-menerus pada level rendah diperkuat secara berkala oleh gelombang aktivis. Iklan menerus-menerus. Nah, di sini evaluasi dalam periklanan ya. Nah, penelitian efek komunikasi yang disebut pengujian salinan berusaha untuk menentukan apakah iklan komunikasi secara efektif. Banyak pengiklan menggunakan post-test untuk menilai dampak keseluruhan dari kampanye yang sudah kita buat. Itu apa? Salah satu risetnya penjualan dihasilkan oleh iklan yang meningkatkan kesadaran merek 20% dan preferensi merek 10%. Nah, select promotion. Unsur utama adalah kampanye pemasaran sebagai besar terdiri dari kumpulan insentif sebagian besar jangka pendek dirancang untuk merangsang pembelian produk atau layanan tertentu yang lebih cepat atau lebih besar oleh konsumen perdagangan. Nah, di sini kalau kita mau pakai select promosi itu menurut saya cukup impact-nya besar ya ke penjual. Major in decision. Tujuan promosi penjualan berasal dari tujuan komunikasi yang berasal dari tujuan pemasaran dasar untuk produk. Untuk konsumen tujuannya untuk mendorong pembelian yang lebih sering atau pembelian unit untuk produk besar di antara pengguna, membangun uji coba di antara yang pengguna, dan menarik pengalih. Untuk pengecer, tujuannya mencakup membujuk pengecer untuk membawa barang baru dan inventaris lebih banyak, memberi semangat pembelian, dua musim, mendorong stok barang ketika mengimbangi promosi. Untuk tenaga penjualan, tujuan promosi termasuk mendorong hubungan mereka terhadap produk baru. Nah, di sini selektif trade promotion tool. Sini alat promosinya itu untuk membujuk pembeli atau berusaha membawa merek. Yang kedua, untuk pembeli atau berusaha membawa lebih banyak unit dalam jumlah yang normal. Ketiga, mendorong pengecer untuk mempromosikan merek dengan menampilkan dan pengurangan harga, dan untuk yang keempat, untuk merangsang pengecer dan petugas mereka untuk mendorong produk. Intinya, dari keempat poin ini, eh, selecting trade itu ibaratnya mempengaruhi pembeli untuk membeli produk kita aja. Nah, biasanya alat promosi itu ada sampel. Kita biasanya sih seperti sampel, kupon, atau penawaran untuk pembelian atau paket harga spesial. Jadi dari sini tuh rata-rata kan orang kalau dikasih sampel kan pasti senang ya. Ya orang mau beli itu biasanya kasih coba dulu. Pengen tahu sih rasanya seperti apa gitu kalau makanan. Kalau jasa, ya dia pengen tahu jasa ya, maksudnya ya apa yang dia berikan itu memuaskan. Nah, promosi perdagangan biasanya ke harga ya, diskon. Terus ada tunjangan dan barang gratis, ibaratnya free sampel lah, beli satu, dapat dua. Develop the program. Dalam merencanakan program promosi penjualan, pemasaran memadukan beberapa media ke dalam konsep kampanye total seperti diskon diperlukan. Jika promosi yang berhasil, dan pemasaran harus memutuskan durasi promosi. Lalu implementasi dan evaluasi program. Implementasi dan kontrol rencana manajer pemasaran harus mencakup waktu tunggu dan waktu penjualan untuk setiap promosi individu. Produsennya apa aja dapat mengevaluasi program yang mencakup data penjualan, survei konsumen, dan eksperimen. Nah, ini kita lanjut ke bahas event and experience. Yang pertama, event objektif. Pemasaran melaporkan sejumlah alasan untuk mensponsori acara. Satu, untuk mengidentifikasi target besar atau gaya hidup tertentu. Dua, untuk meningkatkan arti penting nama perusahaan atau produk. Yang ketiga, untuk membuat atau memperkuat persepsi tentang asosiasi citra merek utama. Yang keempat, untuk meningkatkan citra perusahaan. Yang kelima, untuk menciptakan pengalaman dan membangkitkan perasaan. Yang keenam, untuk menunjukkan komitmen kepada komunitas atau pada masalah sosial. Yang ketujuh, untuk menghibur klien, untuk memberi penghargaan kepada karyawan.
untuk mengizinkan peluang perdagangan atau promosi. Di sini major decision. Nah, di sini choose. Karena banyaknya peluang sponsor dan iklan yang lebih besar, banyak pemasar menjadi lebih selektif. Acara harus memenuhi tujuan pemasaran dan strategi komunikasi yang ditentukan merek. Nah, ini di sisi program penciptaan acara membutuhkan keterampilan yang sangat penting dalam mempublikasikan dorongan penggalangan dana untuk organisasi nirlaba. Lalu, measuring sponsorship activities untuk mengukur suatu kegiatan menggunakan model list penawaran dengan menilai liputan media. Lalu, mensurvei penonton, fokus pada apa yang dihasilkan, tetapkan dan patok tujuan di ujung masa depan, ukur pengembalian untuk setiap tujuan terhadap pembagian hak dan biaya aktivasi. 4. Mengukur perilaku. 5. Terapkan asumsi dan rasio. 6. Meneliti identitas emosional. 7. Mengidentifikasi norma kelompok. 8. Melakukan penghematan biaya dan perhitungan. Yang 9. Iris data. 10. Menangkap dan normatif. Ini ada public relation ya. Public adalah kelompok pun yang memiliki kepentingan aktual atau potensial atau berdampak kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Nah, di sini public relation itu ada macam-macam ya. Yang pertama itu ada hubungan pers, yang kedua publisitas produk, komunikasi korporat, melobi, dan konseling ya. Nah, di sini ada marketing public relation. Itu apa sih tugasnya? Meluncurkan produk baru, mereposisi produk dewasa, membangun minat dalam kategori produk, mempengaruhi kelompok dan tertentu, mempertahankan produk, serta membangun citra perusahaan dengan cara yang memberikan positif pada produk. Nah, sini ada major decision in marketing PR ya. Dalam mempertimbangkan kapan dan bagaimana menggunakan MPR, manajemen harus menetapkan tujuan pemasaran, milih pesan PR dan kendaraan, mengimplementasikan rencana dan mengevaluasi hasilnya. Lalu establish objective and choosing message and visual practice MPR memiliki gagasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan mereka mencapai publik target. Alasan utama dalam public relation pemasaran ada publikasi, acara, sponsor, berita, pidato, aktivitas layanan publik, serta media identitas ya. Nah, di sini implementasi dan evaluasi dan hasil. Nah, di sini untuk mengukur EPR digunakan bersama dengan alat promosi lainnya. Ukuran efektivitas termuka adalah jumlah exposure yang dibawa oleh media itu sejauh mana. Oke, mungkin presentasi dari saya itu Prof. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.